Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, terima kasih. Saya tanya di antara kita, siapa yang tertarik dalam dua bapak kami itu? Kalimat mana yang paling tertarik? Satu dari cewek, dari cowok. Ayo. Berapa yang kalian suka, yang paling menarik, yang kalian kayak punya daya magnet untuk kalian, menurut iman kalian? Satu aja. Ayo, siapa yang bisa? Dan sebutkan apa alasannya kamu suka itu. Ayo, renungkan dulu cepat. Kenapa kalian suka itu? Nanti dari situ nampak gambaran apa kalian, iman apa yang lagi kalian kehidupan. Kan kalian kalau suka buah-buah apa kalian suka? Masa ini kalian nggak ada yang suka? Memang nggak suka kalian ini? Dari antara kalimat ini mana yang kalian sukai? Yang nomor 9 ini, dua bapak kami. Apa aja? Satu aja dari sekian hal. Ayo coba. Ada yang suka? Yang ayat ke-12. 12. Coba kamu baca. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah. Iya ya. Bagus. Yang lain dari cowok. Mewakililah. Ayo. Apa? Cepat. Tahu apa yang kau suka? 13 sama. Apa itu? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih ya. Sebelum saya respon itu, tuliskan dulu. Doa Bapa kami ini adalah doa inti dari Tuhan Yesus langsung dengan makna keterhubungan si pendoa dengan Tuhan dalam satu kesatuan perjalanan hidup orang percaya. Nah, kita buat dulu saya mau diskusi sama kalian dulu. Nanti kamu tertarik, ampunilah kesalahan kami seperti yang kita mengampuni kesalahan pada kami. Kenapa kamu bilang begitu? Kenapa? Karena kata Tuhan Yesus pada
kesatuan. Kau, kenapa kau menarik kepala kamu? Karena di situ kan ada yang tertulis, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, supaya menjauhi lingkungan-lingkungan yang menyesatkan. Bagus. Yang lain, coba dulu. Kita respon dulu doa kamu yang kayak daya magnet yang kuat untuk kebutuhan kita, orang kita. Kamu apa yang menarik? Atau sama? Kalau bilang sama ya. Kamu lihat apa yang kamu lihat? Yang menyentuh hatimu? Yang gimana sama? Lihat sama siapa? Sebelas. Yang 11. Dan 11. Ya, kamu, Dik, Yang ayat 13 sama. apa itu? Oh ya, oke, sama kamu? Hah? 13. Kamu? 13. Kamu? Berarti memang cowok lebih banyak mengerti banyak lingkungan yang tentang lingkungan. Suku gambar ini atau kenapa pun suka itu. Ternyata Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Dan dia tahu apa yang menjadi masalah batin ini dari kita. Nah, saya jelaskan. Orang Yahudi dulu berdoa. Ini tentang Yesus ini seperti buat apa semacam mengundang perbantahan. Orang Yahudi berdoa, ya Allah Bapa, ya Allah Abraham, ya Allah Ishak, ya Allah ya. Itu harus disebutkan dari mulut. Karena Abraham itu bapa dari segala orang percaya, atau bapa dari nenek leluhur, nenek moyang dari orang Israel. Harus disebutkan. Dan itulah starting pemilihan Tuhan manusia menjadi satu bangsa. Adam dan Hawa berhenti sampai kepada Abraham. Abraham punya rencana, punya rencana ini menjadi satu bangsa. Namanya bangsa Israel. Jadi Tuhan mau merancang suatu rencananya yang indah. Maka ada umat pilihannya, bangsa pilihan. Mulai dari nenek leluhur orang Israel itu sangat terbatas. Ketika Abraham, bapa dari orang percaya, bapa dari semua bangsa. Lalu anaknya yang pertaliannya langsung yaitu Ishak. Lalu Yakub. Ishak juga Yakub. Karena Ishak kan asalnya Yakub. Itu garis pertalian jelas nih. Itulah doa dari orang Yahudi sebelum percaya pada Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan kalau kamu berdoa katakan Bapa kami yang di surga, ada nggak disebutkan nama Abraham sini? Tidak. Ishak? Tidak. Ya, nggak ada. Ini suatu hal yang aneh dan biasa. Nah, ternyata kata Bapa di sini, kata pertama yang paling mewakili satu untuk semua, Bapa. Nah, ini tidak pakai huruf K ya, dia. Jangan tuliskan dulu orang di surga, tuliskan Bapa kami yang di surga. Nah, ini maksudnya Bapa dari semua. Jadi hubungan kita sangat dekat dengan Bapa. Dari semua agama yang paling dekat dengan Tuhan adalah agama Kristen, karena menyebut Tuhan sebagai Bapa. Nah, inilah menjadi orang-orang Yahudi tidak suka dengan Tuhan Yesus. Kok nggak disebutkan nama Abraham, Ishak dan Yakub? Padahal Yesus adalah orang Yahudi. Ini satu hal yang sangat luar biasa, mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tapi pemahaman Tuhan Bapa ini adalah Bapa semuanya. Tidak hanya untuk milik orang Yahudi Tuhan itu, tapi untuk semua. Itulah Bapa kami yang di sorga.
Dua kata narasi yang sangat kuat dari magnet antara Bapa dan kami. Siapa kami? Kamu, saya, kamu, kita. Nah, kata kami ini pada waktu itu memang orang Yahudi saja. Ya kan? Sudah percaya Bapak kami. Tahu orang Yahudi yang ada. Bapak kami, misalnya Bapak kami Abraham, Ishak dan Yakub disebutkan. Kami disebutkan Bapak kami yang disebutkan. Di sorga. Nah, kata sorga ini bukan terpisah ya. Ini bukan kata sorga terpisah ya. Ada satu ruang, di ruang kita ada ruang sorga. Nah, kata Bapa kami yang di sorga itu yang jauh dan yang dekat. Kata sorga ini ada dua makna. Sorga yang jauh, tempat yang tulus, yang suci, yang satu butir pasir pun tidak ada dosa. Dalam kata sorga apa? Nah, kata sorga yang kedua maknanya nanti kita jelaskan. Sorga itu di hati manusia orang percaya. Coba hati kamu tadi itu sorga. Kamu supaya jangan terbawa lingkungan jahat, itu bagian dari sorga. Jadi sorga yang jauh, yang kesucian yang dari umur, satu tempat, tapi yang sesungguhnya yang berkatakan sorga yang di hati. Sudah tuntas ya. Kata yang pertama ini, kata sorga dan kata Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuliskan bagian pertama doa Bapa kami. Kata Bapa kami, titik dan seterusnya, di bumi seperti di surga, titik. Adalah bagian makna vertikal di mana Bapa Sang Pencipta sekaligus Raja. Di bumi dan di surga. Di sini kita diundang terus nanti. Di sini kita diundang untuk menguduskan namanya. Dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bersamanya. Yang besar. Nah, sudah selesai. Itu sangat bermakna sekali ya. Bapa kami hubungan besar antara apa ya? Kalau kata Bapa, kalau Bapa itu sebagai apa? Yang apa ya? Si pembenih, si pembenih. Kita ini lahir dari unik orang tua kita, dari bapak kita masing-masing. Namanya benih.
Jadi kita berasal dari benih yang sama, yaitu Bapa Sang Pencipta. Dari benih yang sama itu diberikan. Kata kami yang tercipta. Kami atau kita yang beroleh benih dari Bapa kita dari Sang Pencipta. Sehingga ketika kita nanti berdua, jangan hanya di rutinitas, masuk dalam bentuk perasaan ini sudah dikunci, langsung ke Bapa kami yang kudus. Di surga yang jauh, yang suci, kudus, dengan surga yang di hati. Konon katanya ya, tadi tidak ada kita, organ tubuh manusia diciptakan pertama adalah hati. Nah, hati inilah tidak bisa dibohongi. Ini yang paling suci. Love, you know, love, hati. Hati organ yang paling inti dalam menggerakkan segala kejujuran, tindakan, harapan. Dan dari hatilah kita percaya. Baca dulu Roma 10:10. Kita baru tahu ketahuan dari mana kita percaya sesungguhnya. Berangkat dari mana? Ayo baca Roma 10:10. Enggak dengar nanti. Sama-sama kita baca. Ayo dua-dua ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Garis bawah ini. Kalau lingkari atau ayatnya, itu ayat emas. Oh bisa hafal kan jadi. Kita berangkat dari sini nih. Kita datang ke sini kita berangkat dari sini. Dari ayat ini. Karena dengan hatilah kita percaya. Coba sambung ayat berikutnya, baca. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Lagi. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Luar biasa kan deh. Baca lagi Ibrani 11 ayat 1. Tuliskan. Dengan tulisan tadi itu, ayat itu belum ya? Nanti ya, baca dulu. Ibrani 11 ayat 1. Kalau pakai laptop pakai handphone nggak bisa digaris bawahi. Ibrani 11 ayat 1 halaman berapa? Kasih tahu. Itu teman yang berapa? Nah ini teman berapa? Ibrani. Ini harus lebih banyak buka kitab nih. Udah? Ibrani 11 ayat 1. Ayo kita baca dua-dua ayat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 3. Karena iman kita mengerti. Titik. Ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Ayat Allah. 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sudah. Begitu aja di garis bawah ini. Jadi perangkat keterhubungan kita dengan Tuhan ternyata iman.
Iman itu berangkat dari mana? Dari hati. Bisa nggak kalian bedakan mana pikiran, mana hati dan yang bekerja saat? Gampang. Kalau kalian ingat hati, cuma ingat aja bapak kalian, mama kalian. Gimana sentuhan ayah dan ibu kita ini? Hati yang bicara, bukan pikiran lagi. Hati bapak kita yang menyayangi kita, ibu kita, mama kita, betapa sayang. Dan kita letak percaya penuh sama orang tua. Tidak mungkin orang tua itu mencelakakan. Seperti itulah bapak kita. Tidak mungkin. Dia akan memenuhi segala keperluan, segala yang kita butuhkan sebagai seorang pemelihara, seorang bapak yang menjawab. Jadi ketika beliau berdoa, bapak kami yang suka, bapak yang penuh tanggung jawab, bapak yang sangat betapa sayang, betapa dia mengasihi kita. Dikuduskanlah namamu. Nah sebenarnya nama bapak itu sudah kudus. Kan yang ditanya orang, Tuhan ajari kami untuk berdoa. Sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan itu seolah-olah sebagai seorang pendoa. Dia pakai kata istilah dikuduskanlah namamu. Seolah-olah nama Tuhan tidak kudus. Nama Tuhan sudah kudus adanya dia. Dikuduskanlah namamu artinya kita yang beroleh kekudusan nama Tuhan itu, dan kita harus layak kuduskan. Misalnya di gereja nggak boleh sembarang ngomong kata-kata binatang atau sama orang tua. Pernahkah kalian mengungkapkan kata-kata binatang sama orang tua? Pernah? Sampai hari ini? Belum pernah kan? Belum pernah. Berarti kalian sudah menguduskan nama ayah ibu kalian. Atau kalian pernah meremehkan orang tua? Misalnya orang tua kita tambah SD, kalian udah SMA sekarang nih. Adakah kalian meremehkan orang tua? Tidak pernah. Jadi gambaran sosok seorang bapak atau ayah ibu kita itu luar biasa deh. Dikuduskanlah namanya. Pengertiannya kita yang menguduskan diri kita ini belum beres. Jadi kita harus membereskan diri kita dengan mengucapkan kata-kata yang sopan, sikap yang baik. Itulah kata dikuduskan. Tuliskan dulu ya. Rumusan doa bapak kami ini berangkat dari iman orang percaya. Iman orang percaya berangkat dari hati. Bahwa percaya itu berangkat dari hati, bukan dari pikiran atau perbuatan. Tuliskan ya. Baca Roma 10 ayat 10. Langsung tulisannya. Karena dengan hatilah orang percaya. Apalagi tulisannya itu seutuhnya. Dan dengan mulut, coba tuliskan lagi. Apa dituliskan? Karena dengan hatilah, karena dengan hati orang percaya. Roma 10:10.
Itu harus hafal hafal-hafalnya. Karena dengan hati, love ya. Tadi kata-kata Guru Sirait apa tadi ya penjelasannya, Allah itu mengasihi. Kata hati itu sangat dekat dengan kata kasih, love, you know. Kasih yang melampaui segala akal, melampaui segala pikiran. Terus baca juga Ibrani 11 ayat 1. Itu nggak usah ditulis. Tapi bisa juga tulis lagi dulu. Karena menurut penelitian orang yang sering menulis, sedikit otaknya dan batinnya lebih cepat kuat daripada menghafal. Baca, tuliskanlah. Ibrani 11 ayat 1. Kalau bisa ini kan hafal juga ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi percaya dulu baru mengerti ya. Gitu. Jangan mengerti dulu baru percaya. Inilah hebatnya. Tuliskan adik. Kata hati itu tolong garis bawah yang Roma 10. Sudah? Titik. Dengan kata lain, kita percaya dulu dengan hati yang penuh kepada Tuhan. Baru selanjutnya kita mengerti. Titik. Sudah? Nah, bayangkan biar tahu ya. Ibarat 11 ayat 3 itu baca dulu. Itulah fakta. Kita percaya itu baru mengerti. Cuma ini dibaca dulu satu orang. Baca. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dari hati. Ayat berikutnya baca. Mari kamu, Dek. Baca. Ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, fakta kedua baca. Ya. Tapi
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita percaya hari keberapa manusia diciptakan? Nah, jadi itu sudah selesai semua. Bagaimana diterangkan hari pertama, kedua, ketiga, sampai kasih tahu? Dari mana tahu manusia itu? Itu ada diciptakan hari pertama. Coba. Dari mana tahu manusia itu diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari kelima? Kalau masih tukar itu. Pada mulanya adalah firman, apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Lalu Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah ini, jadi hari kedua, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya tahu lihat itu. Karena manusia diciptakan hari ke, jadi yang pertama sampai hari kelima siapa nih? Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Itu kok bisa ditikan hari pertama berarti dari mana datangnya? Percaya dulu baru mengerti. Nah, jadi penulis kisah penciptaan itu dia beroleh inspirasi bahwa Tuhan menciptakan dengan susunan yang rapi. Ada roh Tuhan yang bekerja. Baru kita mengerti. Oke. 4 sama dengan berapa deh? Berapa kali berapa? Berapa kali tambah berapa? Coba. Kamu 4 sama dengan? Nah, kamu di luar itu ada kan? Di luar 2 tambah 2 adakah 4 sama dengan berapa? Di samping itu. Oh ya, 2 kali 2, 4. Ini tadi 2 tambah 2. Di lain itu, di luar itu ada lagi. 4 sama dengan? Nah, 4 sama dengan? Bikin aja pembagian berapa? 4 sama dengan? Nah, itu ini tadi tambah, ini kurang, ini kali. Ini angka yang berbeda, ini angka yang sama. Kamu 4 sama dengan? Bikin lo pembagian berapa? Hasil jumlah pembagian 4 sama dengan angka sekian bagi sekian, itulah hasilnya 4. Ayo. Atau yang lainnya terserah lah, kamu suka yang apa jumlahan terserah lah. Kalian pembagian. Nah, kamu berapa? Kali 4 ya, gampang ya kamu. 2 kali 2. Nah, kamu 4 sama dengan berapa? Yang beda dong, banyak teman-teman. Coba 4 sama dengan berapa? Hasilnya 4 itu. Menarik kan? Coba. Ya 8 kurang 4 atau 16 dibagi sekian hasilnya berapa? Sekian 4. Gitu. Coba berapa? Sama 1/3 ini, yang lain. Banyak ya loh. 4 sama dengan 8 dikurang 2 ditambah 2 sama. Banyak, bisa perkalian, bisa perjumlahan, bisa kurang, banyak kurung-kurungnya. Tahu artinya apa yang saya maksudkan? Percaya dulu, baru mengerti. 4 dulu, itulah percaya dulu, baru mengerti cara Tuhan untuk menghasilkan itu terjadi.
banyak cara. Berarti ini 2 kali 2, berarti berkali-kali banyak perbulannya. Kamu yang 2 tambah 2 ya? Nah, mungkin bertambah-tambah, kamu berkali-kali, kamu apa tadi? Kurang, bertambah. Nah, kamu berkurang. Banyak cara deh, percaya dulu deh, baru mengerti. Jadi kalau mengerti dulu, saya 3 kali 3 berapa? Kan mengerti dulu kan, angka 3, lalu perkalian, lalu angka hasilnya jumlahnya sama. Mana yang lebih gampang? Mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu mengerti? Hah? Iya, mengerti dulu baru kan agak susah. Itu satu indikator deh. Susah banget kita untuk percaya. Susah kan? Untuk buat pengertian ke angka ini kita bisa nggak? Ini perjumlahan, ini perkalian, ini pengurangan. Kamu berpikir tadi, kamu berpikir kan? Sulit kan? Sulit percaya. Tapi kita harus yakin. Aku percaya Tuhan, aku akan lulus. Aku percaya Tuhan, aku lulus dari SMA. Aku naik kelas, aku percaya Tuhan masa depanku baik. Aku percaya Tuhan, aku orang bisa diandalkan orang tua ke depan. Percaya dulu. Bagaimana caranya? Baru kita jalani, kita sekolah, belajar, ya, gereja, bergaul lingkungan, ada rezeki, ada gimana. Hebat. Ini nggak main-main loh, percaya dulu. Kalian percaya sama orang tua? Mana lebih banyak percaya atau ragunya? Percaya. Kalau banyak ragunya berarti kalian nggak jadi, pasti kalian cepat-cepat kalian tinggalkan orang tua kalian. Pergi lah Pak, nggak percaya sama bapak mama. Kenapa? Pokoknya nggak percaya. Kenapa? Nah, masa depan nggak terjamin. Pernah kalian ngomong gitu? Mana ada deh? Mau miskin orang tua kita, mau berjuang, mau nggak tamat SD, apalagi orang tua kita percaya. Siapa sih orang tuanya tamat SD? Ada? Ada kan? Orang tua saya nggak sarjana, tapi semuanya sarjana. Ya, mungkin saya nggak remeh orang tua saya. Ya, kan? Jadi percaya dulu baru mengerti. Tapi Tuhan dulu katakan manusia itu ingin mengerti dulu baru percaya. Iman adalah dasar dari, coba sekali lagi, coba baca Ibrani 11 ayat 1. Coba sekali lagi deh. Ini di luar biasa ini kata-kata ini. Dua-dua ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak ada bukti di manusia. Mana ada. Tapi yang menuliskan kisah pencipta ini percaya kalau ada inspirasi ilham Roh Tuhan, kami tuliskan hari pertama, kedua, ketiga. Ya, angkat. Itulah Bapa kami yang di surga. Yang pengertian Bapa kami, kata Bapa, keterhubungan antara Sang Pencipta Raja dengan kita yang dipimpinnya. Kata Bapa itu sangat dekat dengan Bapa kita. Tumbuh benih, apa benih. Kita punya berasal dari sekarang Tuhan yang sama. Baca tadi ayat 6. Ayat 6 baca tadi itu. Garis bawahi. Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memberi apa? Memberi upah. Memberi upah. Yang sungguh-sungguh. Mencari Dia. Jadi
Jadi kalian belajar sini ini bersungguh-sungguh mencari dia. Sungguh-sungguh mencari dia. Anggap dia ingin memahami ayat dan ibu kalian. Anggap kalian belajar sini ini seperti merasakan sungguh-sungguh mencari Bapa kita yang satu itu semua, Bapa dan segala Bapa, Bapa dan segala Bapa. Kita punya Bapa nih, punya Mama nih, tapi dia Bapa dan segala Bapa atau Ibu. Pengen tahu apa rahasia Bapa kita ini yang mau diberikan, dijaminkan untuk masa depan kita. Karena dia akan memberikan jaminan. Jadi penjamin yang berjalan, penjamin yang tidak pernah kita ragukan adalah Bapak dan Ibu kita. Kasihlah orang tua kalian supaya dapat lancar nih berkat-berkat. Tapi kalau kalian bandel-bandel, nakal-nakal, jadi juga situ. Tapi lama, kalau sudah lama. Jadi kelas ini jam berapa mandi? Ada yang jam 7, jam 6? Oh tadi mandi jam berapa? Kamu? Nah, kamu? Nah, lebih dekat lagi. Kamu lebih awal lagi. Kamu jam berapa mandi? Kamu? Enggak ada yang mandi jam 7 kan? Enggak. Kenapa di situ mau kira-kira mau ke sekolah baru mandi? Artinya apa? Kalau kalian sungguh-sungguh merawat tubuh, sungguh-sungguh ingin lebih progresif namanya, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti lebih progresif. Bawa semua perangkat-perangkat kita ini masih belajar lagi baca Alkitab. Jangan boleh baca Alkitab hanya karena belajar sini. Kalau betul sungguh-sungguh, apa yang berkenan di hatimu baca. Oke, lanjut. Kita jam 12 10. Kita istirahat ini. Iya istirahat ini, lewat jam berapa ini? Oke ya, sambil kita ya. Dia ya, kita sini dulu kita ya. Minum kopi dulu kita, jaga dulu lihat sebelah. Oke, istirahat kita jam 11 lewat 10 ya. Supaya jangan ngantuk kita ini. Istirahat. Lebih bagus. Saya mengajar kalian itu jangan nggak seperti di sekolah. Ini sekolahan ketulusan hati. Kayak ada yang satu. Saya catat. Kalian yang meneliti dia dengan kayak sama dia yang menjawab dengan nilai kasih nilai sendiri. Apa yang apa? Tadi kita sudah sepakat dan sudah berpaham Bapak di sana. Tidak ada keraguan di sana. Hari ini atau satu minggu ini sekalinya waktu Bapak tidur atau Mama tidur sudah luar-luar gitu. Apa isi doa? Ini pertaruhan masa depan yang ini. Doakan. Sekali Bapak beliau sudah pernah baca. Dia baca. Betapa sayangnya orang tua. Masih orang tua yang dulu. Ada yang semua tidak ada. Ini pengajar Bapak yang pas lagi tidur, coba kan begadang, betul-betul tidur Bapak.
Jangan, yang tidurnya nyenyak banget. Dia namanya. Apa yang rasakan? Getaran hati dan banget. Lalu apa yang mau kalian sampaikan kepada Tuhan? Sebutkan satu. Kalau bisa ada janji nazar kalian sama orang tua. Tidak perlu orang tua tahu. Kalau bapak duduk di kamar privasi nggak bisa kan? Tapi gimana caranya pas lagi duduk di sofa dia atau apa? Gimana? Berdoa aja. Terus berikutnya mungkin 2 minggu lagi juga ada kesempatan untuk berdoa di depannya. 2 minggu kita doakan mama kalian. Setengah masa depan itu di tangan orang tua. Dia SD 6 tahun. Kalian 1 juta pengeluaran dia mulai dari buku, pakaian, makan, minum 6 juta. SMP 3 tahun. 1 juta kali 3, 9 juta. SMA betul kelas 2. Kelas 1 sini. Kelas 1 kau 10 juta. Begini orang tua tadi jual kemudian coba dulu 300 berapa 1 tahun 300 365 hari. Iya. Hari. 365 hari kali 3 kali makan mulai dari bayi berapa tahun hitung-hitung dulu deh. Jangan hina-hina lagi nih. Mulai dari bayi Ben, berapa tahun umur Ben sekarang? Kali 15 tahun kali 365 hari kali 3. Berapa kali Ben makan? Sampai susahnya nggak berani. Coba dulu, tes dulu kau berapa tahun umur. Gini, kau berapa dulu? 19 masing-masing. Beda belajar di sekolah dengan di sini. Kita mau praktik, biar bisa mengajar gimana. Coba umur kalian, tuliskan umur kalian kali 365 hari. Nomor yang berapa? Berapa? 5.850. Kali 3. 3 kali makan 1 hari. Berapa? Hah? Kali 2.000 atau 3.000 aja sekali makan 5.000. Sekali makan kan taruh 5.000. Berapa jumlahnya? Berapa rupiah? Hah? Masing-masing dulu, jangan dilihat temannya. 3 Kau berapa? 328 juta 500. Itu salah itu. Umurmu berapa sekarang? Tulisan umurmu. Kali 5.000. Iya. Kali bulan, kali. Oh, sebulan. Kau umurmu berapa tahun? Berapa umurmu sekarang? 15. Jadi 15 kali 300 hari per hari itu. 15 tahun umurmu kali 365 hari. Kan 1 tahun 365. Berapa jumlahnya? 5.000 sekian. Ya kan? Kali 3. 1 hari 3 kali makan, kali siang malam. Udah, berapa? Berapa? Kali 5.000. Mulai dari susukan dulu. Dia mama bapak susukan. Coba berapa kamu lihat berapa? Berapa?
pas itu. Begitu, coba umur kali 3 sampai 5 hari. Udah, sudah mendengar? Kali lagi 3 kali 5 hari. bukan kali 3 dulu. Ya. Kali 5.000. 82 80 2 juta. inilah tubuh sampai sekarang bertumbuh banget. Ini hasil 82 juta. Tambah 6 juta, baru 1 juta. Kalau 5.000 lah. Uangnya sekolah SD kita habis kan nggak pakai uang sekolah kan. Tapi uang buku-bukunya 1 tahun kita buat 100.000. Baju dulu. Inilah hasil 80, 2 juta kan 80. Berapa juta? 63. Hah? 63 juta. Kamu berapa juta? Kamu? Belum 3. Kamu? Itulah hasil 90 juta barangnya. Itulah hasil 90 juta. Ada lagi uang pendidikan. Betapa sayangnya. Gak tahu dari mana itu yang cerita. Oke, bentar ya Dek. Kita jangan dulu ya. Mau coba langsung. Gila. Aku sampai 300 gue. 300 juta. Ya aku pikirnya itu mau bantu apa segala macam itu kan. 300 lah gitu. Habis itu 0,5. Mana ada bagi seribu lah bagi muda. Kuliah untuk di bisa 3 dari susah nomor ini 2 Maksudnya kayak bulan aja. Jadi kita lah bulan-bulan kayak di sini. 16 tahun 16 tahun 1,5 M lah dari 7 atau 8 mau langsung dari sedikit dikali gaji waktu SMP kali SMA kalau kuliah kau pakai 10
Hari-hari yang sudah kalian jalani berapa hari? Coba dari tadi umur 15 tahun kali 365 hari. Hari kalian jalani berapa hari? 5.000 kali 24 jam. Hitung-hitunglah deh. Hitung berkat Tuhan. Betapa orang tua kalian itu menyayangi kalian. Belum lagi biaya kalian sakit, pilek, demam, beli obat. Hah? Jangan main-main. Berdoalah, lihat wajah bapak kita itu, Pak, aku yang 82. Berdoa. Dalam hati jangan ngomong sama dia. Nanti dia, belum. Itu datang ke bapak sama dia, aku lagi pikirkan hitung-hitung. Orang tua kita itu tidak menghitung-hitung. Mengerti? Kita yang berhitung. Bapak kita di surga tidak menghitung-hitung anugerah berkatnya. Matahari selalu baru. Apalagi sini anak yang pertama, saya yang pertama. Tanggung jawab lebih besar lagi. Kau anak berapa? Kau? 2. Kau? 2. Sama saya 3. Bertengah-tengah 3. Kau anak pertama kan? Si kakak saya baru. Ya. Tolong dibayar kalian. Mau boleh kerjakan terserah, kalau enggak terserah. Tapi ini arahan dari saya. Lihat wajah orang tua waktu tidur. Ada 2 kemungkinan tafsiran kalian. Waduh, bapak ini tidur dengan bias. Tapi tidur dengan perjuangan. Kapan nanti bapak betul tidur? Curi-curi kesempatan dapat uang. Tukang singkat aja masalah. Jadi tidur pula ada bilang tidur. Apa yang kau sini kau? Tapi itu berdoa aja. Kalau bangun tetap berdoa. Jangan nanti bapak itu ada matanya. Aduh, anak itu. Aku itu. Karena anak itu menjadi orang, menjadi kerja. Ini PR ini kalian yang membuat. Kalau kalian kerjakan terima kasih kalian sama Tuhan. Kalian kerjakan juga terima kasih. Tapi ada waktunya kalian akan rindu sama orang tua. Mumpung masih hidup orang tua. Kalau udah meninggal, aduh, cepat-cepatlah sadar pada hati ini. Itu kayak kalian doakan orang tua kalian dalam selama 1 minggu mau dapat kesempatan, 2 minggu. Tak perlu pendeta tahu apa isi doa kalian. Tak perlu pendeta menilai kalian. Biarlah Tuhan yang menilai. Luar biasa berdoa beberapa kali. Bapa kami yang di surga, lain-lain tidak kamu. Coba kita berdoa, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada umumnya. Pertanyaan kita sama Abraham, juga nol, nihil. Hanya pengetahuan doang. Oh, dia bilang lupa orang. Itu aja. Pertanyaan darah. Nah, kok pendeta? Ditelusur ke depan, pulang. Dia tadi udah terlalu jauh. Bapa kami yang di surga. Coba ubah Bapakku yang di rumah ini. Namamu ku kenal di hati. Bapakku namamu di rumah ini. Namamu ku kenal di hati dan pikiran jiwa. Datanglah nama baikmu Bapa. Mengapa? Mama, datanglah nama baikmu hingga dalam diriku. Jadilah harapan Bapa, Mama, berhati dan harapan juga Bapak Mamaku. Sama aja deh, tak perlu jauh-jauh deh. Maka kita belajar di sini kalau nggak ada Bapak dan ketulusan hati. Sudah? Janji ya, ini PR ya. Jadi ini PR untuk kalian nanti, ya, Mutiara, Mas Manjunta, siapa?
Bangkok yang di Bangka, Chris John, Chris Jonathan Ipar, si Matthew Negolan, satu lagi, bukan permisi itu yang musikali si Zona, si apa? Matthew, ya Matthew, Chris Jonah dan Mutiara. PR kalian bersama, ya. Kita punya orang tua masing-masing. Coba ambil kesempatan 2 minggu ini, ketika orang tuamu tidur nyenyak, berdoalah untuk orang tuamu. Ya, betapa orang tua menyayangi kalian. Umurmu berapa sekarang? Kali 365 hari. Berapa jumlahnya? Dikali 3 kali makan pagi, siang, malam. Dapat hasilnya kali 5.000 rupiah. Berapa puluh juta pengorbanan orang tua kepadamu. Kalau kita sebagai anak harus berhitung-hitung untuk membekali tanggung jawab kita sebagai anak. Tapi orang tua tidak pernah berhitung-hitung memberi. Ya, itulah PR kalian. Doakan apa isi doamu. Ingat dengan ketulusan hati betapa kita menyebut Bapa kami di surga, kita bayangkanlah Bapa kita, Mama kita. Oke? Nah, 80 juta, 80 juta, terus 90 juta dari kamu. Banyak kali dong, berapa umur? 17, berapa? 17. Kau yang paling tua di sini?